Audio Jungle. Ada beberapa jamaah yang ketika sudah hijrah, sebelumnya nakal, setelah hijrah mengeluh. Dulu sebelum hijrah saya sehat Pak Ustadz. Setelah hijrah ini kok sakit. Atau mu'allab. Sebelum masuk Islam itu sehat. Setelah masuk Islam kok malah sakit. Jadi perlu diluruskan. Kalau kita masuk Islam dekat dengan Allah, bukan berarti kita tidak sakit. Yang namanya sakit itu siapapun akan sakit. Nabi Ayyub pun sakit. Nabi Muhammad SAW pun kena racun. Jadi pemahaman yang perlu diluruskan bahwa kita jahat pun sakit, kita baik pun sakit. Kita tidak hijrah pun sakit, kita sudah hijrah pun sakit. Tak Islam pun sakit, Islam pun sakit. Hanya saja setelah kita masuk Islam, pandangan kita tentang sakit itu berubah. Sebelumnya menganggap penyakit itu kutukan. Siapa yang sakit berarti dikutuk Tuhan. Setelah Islam datang, penyakit itu dipandang sebagai 3. Pertama, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Sakit hati dan pikiran, sakit badan, lelah, duri menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atuh. Itu cara Allah untuk menggugurkan dosa. Jadi kalau ini selama ini kata orang sakit itu adalah, ini jangan-jangan sakit karena makan haram, sakit karena kutukan. Ketika Islam datang berubah, dengan sakit itu segala dosa-dosa diampunkan. Makanya kalau ada orang sakit, ulama-ulama hakikat, dia katakan alhamdulillah dengan sakit ini hilanglah dosa-dosa saya. Orang yang disayang Allah, kalau dia silap, langsung dihapus Allah dosanya dengan sakit. Hatta tamshi 'alal ardi ma kanat 'alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi ini tak ada dosanya lagi. Karena udah bersih semua. Di akhirat tinggal masuk surga. Yang kita khawatirkan itu justru kita buat dosa, kita buat maksiat, kita sehat. Itu namanya istidraj. Jadi kalau ada orang mabuk, sakau, zina, narkoba, korupsi, sehat. Itu justru mengerikan. Kenapa? Innallaha, Allah subhanahu wa ta'ala, la yumli lizalim. Dia ulur untuk orang zalim itu, diulur macam mengulur tari layangan, benang. Dibiarkan umurnya panjang, badannya sehat, jabatannya tinggi. Lalu semua perbuatan baiknya sudah dia ambil balasannya di dunia. Di akhirat tinggal azabnya saja. Maka disebut dengan istidraj, artinya azab yang tertunda. Jadi itu pemahaman pertama tentang sakit. Pemahaman kedua adalah ada orang-orang yang sudah ditempatkan Allah di dalam surga. Nama dia ada dalam catatan penghuni surga. Cuman waktu ditengok-tengok amalnya kurang. Maka kata Allah, untuk memenuhi syarat masuk surga itu amalnya misalnya 1 kilo. Amal dia baru 9 on. Untuk menyempurnakannya, kasih dia sakit. Karena balasan sakit itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan orang yang sakit adalah bighairi hisab. Makna bighairi hisab, memenuhi hisab. Jadi kalau hisabnya 1 kilo, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya baru 9 on, dengan sakit itu sabar dia, itu yang disebut dengan yuwaffa, penuh. Cukuplah dia syarat. Yang ketiga, kenapa Allah kasih sakit? Ada satu amal yang hanya diperoleh orang sakit. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'il jannah. Orang yang haji mabrur balasannya surga. Haji. Man shalla 12 raka'ah. Siapa yang sholat 12 rakaat, bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Sholat. Tapi kalau sakit, balasannya ketika semua sudah masuk surga, Allah tanya. Madza turidun? Semua kalian yang sudah masuk surga ini apa mau kalian? Kata penghuni surga, kami belum dapat 1 ya Allah. Surga sudah dapat, ada 1 belum. Apa dia? Ridha. Kata Allah, yang masuk surga, semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Tapi yang dapat ridha cuma 1. Siapa dia? Orang yang ridha menerima takdir.
Dan orang yang ridho menerima takdir Allah itu salah satunya adalah orang yang sakit. Jadi rekaman ini tidak hanya berlaku bagi saudara-saudara saya, Bapak Ibu yang masuk dalam program rumah singgah Basnas Provinsi Riau. Ini nanti potongkan, kirimkan ke saudara-saudara kita yang sedang sakit, supaya dia menganggap penyakit itu 3 kemungkinan. Menghapus dosa, mencukupkan amal, dan mendapatkan ridho. Man lam yarda bi qada'i, siapa yang tidak ridha dengan takdirku, lam yasbir bi bala'i, tidak sabar dengan balaku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Jadi ketika datang bisikan macam-macam, kenapa aku yang sakit? Kenapa bukan si fulan? Aku sudah sholat, aku sudah baik, aku makan halal. Kenapa si fulan yang makan haram tidak sakit? Maka 3 jawaban ini itu bisa menangkis dari pikiran. Karena yang paling jahat ini pikiran. Saya bisa menghentikan mulut, diam. Saya bisa menghentikan kaki, berhenti. Tapi tidak bisa menghentikan pikiran. Maka pikiran itu bisa dihentikan dengan 2. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, zikir. Ilmu 3 tadi bisa menghentikan pikiran. Yang kedua adalah zikir. Maka zikir itu menghentikan pikiran. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Makanya dalam tarekat Naqsyabandiyah, murid berzikir 5.000 sehari, Allah Allah. Kalau direnungkan apa gunanya? Menghentikan pikiran. Kita kalau mau tidur malam macam-macam pikiran, macam mana cara menghentikannya? Berzikir. Zikir banyak. Maka di antara zikir yang dipilihkan oleh Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali, diberikannya ijazah ke saya, kata dia 3 Abdul Somad. Pertama, Astaghfirullahalazim. Kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketiga, la ilaha illallah. Bisa 100, 100, 100, bagus. 1000, 1000, 1000, bagus. Sampai akhirnya pikiran itu terhenti dan kita tertidur. Jadi yang paling jahat pikiran dihentikan dengan ilmu dan zikir. Kenapa Allah buat sakit? Supaya sujud kita lebih lama. Kenapa Allah buat sakit? Supaya kita merasa lemah. Di saat kita lemah, disitulah Allah kuat, disitulah kita dekat. Kenapa Allah buat Allah sakit? Supaya zikir kita lebih khusyuk. Nah, jadi kalau tidak ada penyakit, manusia ini sombong, angkuh, dan lain sebagainya.